Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah menanggapi komen nyinyirnya orang, ya. Dari Andi Yunus. Tepuk tangan dulu. Nah, weh. Dia mempermasalahkan, ya, bagaimana hukumnya dalam Islam bila berpindah-pindah agama seperti yang dilakukan si Jamroni, pindah memeluk agama Hindu. Nah, ya, sering saya sampaikan, ya, beda pandangan syariat dan pandangan hakikat. Ketika di pandangan syariat, agama itu ada banyak. Tetapi pandangan hakikat, agama cuman satu. Hindu sama Islam sama enggak secara hakikat? Sama. Sama Nasrani? Sama. Sama Buddha? Sama. Nah, saya dipermasalahkan pindah memeluk agama Hindu. Dulu memang iya. Saya memang orang yang konsisten, ya, dan kalau mempelajari sesuatu itu fokus, ya. Saya tidak akan melihat sesuatu itu dari luar. Tapi saya juga melihat dari luar dan juga dari dalam. Banyak orang Islam, ya, yang entah syariat entah hakikat, ya, pasti mereka ini, ya, melihat agama lain salah, ya kan? Hindu salah, Nasrani salah dan sebagainya. Karena kau melihat dari luar. Nah, itulah beda dengan saya. Kalau saya mempelajari sesuatu, saya pun harus mempelajari juga dengan kacamata pandang mereka dari dalam Hindu sendiri. Saya nggak cuma masuk Hindu. Dulu saya masuk Hindu, Buddha atau Nasrani. Supaya apa? Saya tidak terdogma dengan bahasa omong kosong banyak orang. Saya harus membuktikan. Dan saya harus mencari konsep agama yang benar, ya. Yang tidak hanya sektoral untuk Hindu, sektoral untuk Islam ataupun Buddha. Akhirnya saya ketemu cakrawala hakikat. Bukan lagi pandangan syariat, ya. Nah, nanti akan debat terus, merasa benar, gak ada habisnya itu. Makanya spesialis ini, judul kita kali ini, kita menanggapi dari Andi Muhammad Yunus. Tepuk tangan, ya. Rajin-rajinlah nyinyir, ya. Ya, biar saya ada ide jodoh, judul. Kalau jodoh buat dia, saya jodohkan, ya. Saya kan nggak tahu orangnya. Dia ini rajin menggonggong, ya, alhamdulillah, ya. Ya. Jangankan demikian. Dulu saya belusukan, ya, masuk ke ini, ya, untuk mempelajari sudut pandang agama-agama dan perbandingan agama. Bahkan di dalam IAIN sendiri, ya, atau Universitas Islam Negeri,
itu ada jenis ilmunya namanya Fakultas Ushuluddin. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau nggak boleh Ushuluddin ditutup saja tuh nggak? Boleh nggak? Nah, ya biar tahu ya Ushuluddin. Ya, biar tahu ya. Ilmu perbandingan agama-agama ya. Nah, jangan kayak dulu. Sekarang saya pun menyampaikan bahwasanya agama itu sami mawon. Tapi bedanya, nah ini biar polisi nggak kena fitnah ya. Saya nggak kena fitnah ya. Nanti orang lapor-lapor ke polisi. Lihat dulu konteksnya. Kalau syariat memang berbeda. Hindu sama nggak sama Islam? Islam sama Nasrani? Syariatnya beda. Tetapi hakikatnya sama. Nah, kalian yang tidak ketemu hakikatnya pasti mengiranya beda, betul nggak? Kalian cuma tahu syariat, gitu. Dan protesmu, komenmu, nyinyir itu menunjukkan kebodohanmu. Tepuk tangan. Lagi-lagi kita yang menang, betul nggak? Dinyinyiri menang lagi ya. Berarti kau itu masih taunya sebatas syariat. Walaupun mungkin kau belajar tarekat loh ya, ternyata kau nggak bisa naik kelas, betul nggak? Buktinya kau belajar tarekat, tapi kau bahas syariat terus, betul nggak? Mestinya kau belajar lah sama abang kau ini, betul nggak? Yang baik hati, brilian dan nah gitu dong. Andi Muhammad Yunus, kan namamu kan itu di YouTube ini ya. Nah ini dia. 12 jam yang lalu ya. Nah ini dia. Bagaimana hukumnya dalam Islam bila berpindah-pindah agama seperti yang dilakukan si Zamroni. Pindah mulu agama Hindu. Suka-suka aku dong. Agama hubungan vertikal apa horizontal? Vertikal. Saya dukung polisi enggak? Tidak. Suka-suka aku dong. Aku bilang aku Yahudi, terserah aku dong, betul enggak? Aku Nasrani. Boleh ya, makanya kan sering saya sampaikan, kau sebut aku orang Yahudi boleh gak? Boleh, memang benar aku Yahudi. Kau sebut Nasrani aku, boleh gak? Memang benar aku Nasrani. Kau sebut aku Hindu boleh gak? Memang benar aku Hindu. Akulah Hindu oleh kacamata orang Hindu. Akulah Buddha oleh kacamata orang Buddha. Nah, biar tahu ya, kalau saya pun orang Buddha. Nah, saya tunjukkan ya, ini live ya. Teata bekan se mahabe raja samagate soha. Teata bekan se mahabe raja samagate soha. Teata bekan se mahabe raja samagate soha. Loh, kok tahu Mr. TM? Loh, nama Buddha saya Karma Gongko. Tepuk tangan. Biar nggak ada dosa di antara kita, ya kan? Saya pun orang Buddha, ya. Biar tahu ya. Saya pun juga orang Nasrani. Ya. Ada nama baptis saya, ya kan? Makin pening kau, tuh nggak? Nah, ketika kau telah terbebas dari dogma, tapi jangan tiru buat anak-anak. Ini nggak baik loh ya untuk anak-anak, ya. Kalau untuk masih taunya ahli syariat, kau akan pening, ya. Kau akan melihat saya disalah melulu, ya. Kamu akan nyinyir melulu, tapi nggak akan bisa menyentuh saya, ya. Nah, tapi saya senang ya. Ada komen-komen nyinyir seperti itu, saya terhibur ya. Ya, makanya saya sebut bukan dia loh ya. Anjingku semangat, gitu gak? Karena ada judul itu, bojomu semangat, gitu gak? Aku enggak. Saya setia sama istri itu gak?
Tapi anjing-anjing inilah semangatku ya. Aku akan dakwah semangat ya. Kalau anjingnya tetap nyinyir di mana-mana. Tepuk tangan untuk anjing. Nah, ya. Jadi disinilah ya, dakwah Kampus Taklim Ma'rifat itu untuk semua latar belakang agama, semua manusia. Kami tidak membedakan yang mana yang syariat Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Kami tidak membedakan perlakuan ya. Bukan berarti mencampur adukkan agama, tidak. Saya tanya, ada Romo Yudi? Ada. Itu Nasrani masuk Islam. Apakah saya suruh masuk Islam? Tidak. Kau tetap di agamamu ya, agama syariatmu itu. Tapi ini adalah metodologi untuk mengenal Yesus di zaman ini. Enak tak? Biar kau tahu wujudnya Yesus zaman ini ya. Isinya Yesus, isinya Nabi Isa, sama isinya Nabi Muhammad sama gak? Sama. Wujudnya saja yang beda, betul gak? Nah, dahulu Nabi Isa adalah ada isi yang dibalik Nabi Isa ada pada isi dibalik Nabi Muhammad. Maka zaman ini guru kita adalah isi yang dibalik Nabi Isa tapi zaman ini. Nah, paham? Sama juga isi dibalik Nabi Muhammad tapi zaman ini, atau disebut Rasulun min anfusikum. Masa Nasrani salah? Nasrani dari mana? Dari Allah, tuh enggak? Masa kau salah-salahkan? Hindu dari Allah juga, masa kau salah-salahkan? Buddha dari Allah, masa kau salah-salahkan? Itu enggak? Nah, yang menyalah-menyalahkan itulah yang kelihatan bodohnya. Bedakan ya, tadi malam sudah saya terangkan ya. Mana hubungan horizontal, mana hubungan vertikal. Hubungan vertikal, nafsi-nafsi, betul enggak? Nggak bisa disentuh hukum horizontal. Nggak sholat dihukum nggak? Masuk Hindu dihukum nggak? Bebas. La ikraha fiddin. Nabi lo itu bilang. Cuman sekarang yang ngomong itu siapa? Mister? Tuh kan? Sama nggak dia ngomong? Sama. La ikraha fiddin. Ketika saya ngomong kok marah-marah? Kecuali saya menyembunyikan kenyataan, menyebarkan kebohongan, itu yang namanya penipuan, betul nggak? Saya masuk Hindu, memang benar kok. Dulu saya pernah Hindu, bahkan saya pernah ateis. Loh, enak toh? Masalah bukan tuh loh. Terserah kau lah. Tapi anjingku semangat tuh, tetap semangat ya. Nah, bukan Yunus, bukan. Ini ngomong sendiri, ya. Yunus, ya. Andi Muhammad Yunus ya. Ayo semangat terus ya. Nah, ada lagi wah, ini ya. Jadi Nabi pun mendakwakan Islam. Yang kalah itu agama terakhir adalah Nasrani. Apakah Nabi dakwah kepada umat Nasrani? Tidak. Nabi dakwah untuk rahmatan lil alamin. Jelas? Berarti semua Rasul adalah ahli makrifat yang melewati hakikat. Makanya nggak lagi sibuk dengan pandangan syariat, betul nggak? Ayo, apakah Nabi Muhammad melarang orang Nasrani ikut Islam? Tidak. Kamu nggak boleh ikut, kamu kan Nasrani. Nggak ada toh? Tidak ada. Kamu nggak boleh ikut, kamu kan Yahudi. Ada nggak? Tidak ada. Lah kalau saya sekarang dakwah kepada umat Nasrani boleh nggak? Kepada umat Yahudi, Hindu, Buddha. Makanya saya terangkan ya. Di Hindu ada Trinitas. Ada Guru Krishna, ada Atman, ada Sang Hyang Widi. Di Buddha ada Guru Siddhartha Gautama. Ada Buddha, ada Tuhan. Di Nasrani ada Nabi Isa, anak Allah. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Di zaman Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah, ada Allah. Di akhir zaman ada
waliya mursida, ada mursyid, ada Allah. Loh, sama nggak? Sama. Harusnya kau bersyukur belajar di sini ya, walaupun dengan gaya nyinyir. Lama-lama kau akan kepincut sama saya, betul nggak? Ha, 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 ha. Bahagia nggak? Bahagia. Dan kacamatamu menjadi jernih, nggak belerek melihat orang itu salah, betul nggak? Yang tidak sama dengan golongannya itu Hindu kan kafir. Kita pernah bilang gitu nggak sekarang? Nggak pernah. Buddha itu kan kafir, enggak ya? Nasrani itu kan kafir, enggak. Kita sibuk dengan diri sendiri di hadapan Tuhan, betul nggak? Sudahlah, nggak usah menilai orang lain ya. Kita cukup adaptasi dengan Allah ya. Nggak usah terpengaruh dengan alam makro kosmos. Bermula qalbu seorang mukmin itu Baitullah ya. Semua kita layani dengan baik, makanya yang penting itu bersyariat agama atau bersyariat yang lemah lembut, sopan, santun dan tidak merusak. Yang penting adalah budi pekerti, itu enggak? Nah, bukan yang syariat sholat dan sebagainya. Kalau kau sholat tapi nyolong, ditangkap polisi enggak? Kalau kau puasa tapi nipu, ditangkap polisi enggak? Nah, kalau kau enggak sholat, enggak puasa, tapi kamu sopan, rendah hati, baik sama orang, jujur, suka menolong, ditangkap polisi enggak? Tidak. Loh, berarti penting mana? Syariat apa? Agama sama syariat budi pekerti. Saya ulangi lagi ya. Penting mana? Syariat agama sama syariat budi pekerti. Saya tanya, apakah koruptor-koruptor itu bersyariat agama? Iya. Tapi kenapa kok nyolong? Berarti budi pekertinya zong, betul nggak? Nah, banyak pula ya. Ini bukan nyindir ya. Banyak pula guru ngaji, ulama, dia bersyariat agama. Iya. Ada yang menghampiri santrinya, ya dah. Ada yang nipu-nipu, ya Kak? Ada yang ini itu kasusnya banyak ya. Finalnya ya, saya tanya terakhir kali ya. Penting mana? Syariat agama atau syariat budi pekerti? Nah, di kampung ya jangan ganggu orang kampung, ya toh? Nah, jangan terjebak ya. Kamu udah sholat, zakat, puasa aja melihat orang kafir, tapi kamu nyolong. Ya, waduh itu enggak. Kamu sholat ya, ahli ngaji, ceramah dan sebagainya, tapi nipu. Yalah, ceramahnya begini-begini, Masya Allah, itu ayatnya begini-begini, tapi nipu. Percuma enggak? Percuma. Kalau kena polisi loh, hati-hati ya. Saya anggap aja nggak bersyariat agama. Itu kan urusan saya sama Tuhan. Tapi kan saya bersyariat budi pekerti dengan orang. Ayo Mas Fahmi, pernah saya marahi? Pernah saya tipu? Pernah saya paksa-paksa? Loh kan? Pak Fauzi pernah? Tidak pernah. Pak Sis pernah? Tidak pernah. Loh kan? Bang Manal pernah? Loh kan? Katanya masuk tarekat ya, masuk kampus ini kemudian dipaksa-paksa ditipu. Nah, ini hati-hati loh ya, itu fitnah loh ya, hati-hati loh ya. Di sini ya, kata orang kan dimanfaatkan. Dari awal kan saya sampaikan, kau ketika ketemu jalan ini, lanjutannya adalah wajahidu fisabili. Itu Quran loh. Kalau Quran yang bilang, nggak ada yang marah. Tapi maksudnya yang sampaikan kok marah-marah, brengsek orang itu ya. Wabtaghu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Kalau sudah ketemu, berjuanglah sungguh-sungguh di jalan itu. Wajahidu fisabilihi. Di sini diajarkan untuk berjuang bangun surau, dakwah, itu, ubudiyah, sodako, itu sistem. Kemudian kau pun dengan sadar ikut, betul nggak? Kecuali kamu dipaksa.
Ayo kamu di sini nggak boleh pulang, saya ikat. Kamu harus nyapu-nyapu di sini, kamu harus ngepel. Itu namanya pemaksaan. Kamu selama ini di kampus Salim Arifat, misalkan ya, Ubudiyah dan sebagainya, itu kan sistem, kurikulum pelajaran. Begitu dia keluar, katanya saya dimanfaatkan. Loh alah, kau ikut selama ini kau lapo itu. Kecuali kamu gendeng, betul nggak? Kamu yo ikut ya karena sadar, betul nggak? Yang nyuruh kamu masuk kampus Salim Arifat siapa? Ya kamu sendiri. Yang bayar siapa? Ya kamu. Yang kerja bakti siapa? Ya kamu. Ya. Kemudian curhat ke tempat lain ya, seolah-olah dipaksa-paksa atau dimanfaatkan. Disiksa tambah gemuk. Ya, ya toh. Ya, tapi alhamdulillah ya, yang disiksa di sini tambah gemuk semua ya, betul ya? Bahagia gak? Bahagia, ya. Nah itu ya. Jadi nyinyirmu semangatku ya, karena banyak ya yang menuduh Salim Arifat begini begitu ya, misalnya begini begitu ya. Dakwah saya di publik atau di tempat sepi remang-remang? Di publik langsung bisa dinilai ya. Makanya yang nyinyir ya sekarang Pak Sis akan saya angkat sebagai topik ya. Saya jelaskan ya, biar lebih menarik ya, biar ada pelajaran buat Anda semua ya. Yang susah paham akan saya jelaskan ya dengan sabar dan telaten ya. Jadi paham ya untuk Andi Yunus ya, 2176, 12 jam yang lalu. Ini nama orangnya Andi Muhammad Yunus ya. Tapi biasa orang-orang sini nyebutnya Andi Muhammad Anus. Anus itu apa? Lubang pantat ya. Ya jangan marah kamu nyinyir. Dinyinyiri orang sini ya. Ya imbal balik lah, betul enggak? Tapi tetap nyinyir ya untuk bisa TM ya. Nyinyirmu semangatku ya. Nah, udah saya jawab ya Andi. Oh ini ada lanjutannya ternyata. Bagaimana hukumnya dalam Islam bila berpindah-pindah agama seperti yang dilakukan si Zamroni, pindah memeluk agama Hindu. Orang-orang yang murtad dari Islam kemudian dia ingin bertobat dan kembali masuk Islam, maka tidak akan diampuni tobatnya. Suka-suka aku dan Tuhan dong. Dengan cara apapun, Allah telah menyediakan neraka sebagai tempat kembali orang murtad. Dari dulu saya masuk neraka. Dari dulu saya di neraka Muhammad Anus. Ya. Yang aneh kalau kamu menuduh saya keluar dari neraka, betul nggak? Dari dulu saya masuk neraka. Wah sudah basi ya. Wah basi. Sampai sekarang pun saya di neraka Pak Anus ya. Dunia ini adalah penjara dan neraka bagi orang beriman, betul nggak? Jadi waduh, kenapa kau pikir aku keluar dari neraka? Sampai sekarang saya di neraka ya. Tapi saya gembira nggak? Alhamdulillah neraka ini nggak panas ya. Brengsek Pak Fauzi itu. Saya tengok tadi lihat ngerokok jedul-jedul sambil minum kopi, jancuk itu. Di neraka masih kayak gitu modelnya tuh nggak? Damai nggak Pak Fauzi? Enak, tenang, losdol. Loh enak tuh. Brengsek dia, ngopi di neraka, ngerokok di neraka, enak katanya. Jangkrik ya. Loh, ya. Jadi surga neraka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita nggak paham deh. Masa gitu aja terus kemudian kita mengejar-ngejar cari surga? Enggak ah. Basi. Kita nggak nyari surga ya? Surga itu apaan ya? Oh di neraka aja kita sudah enak surga, betul nggak? Nggak usah nyari-nyari yang lain lagi lah. Ya Allah ya, kekalkanlah saya di neraka ini yang enak banget ini. Yang damai ya kan ya. Sentosa ya. Karena saya berserta dengan guruku itu saja toh. Kata orang di neraka. Tapi kok enak ya? Ya alhamdulillah ya masuk neraka kita ya. Alhamdulillah. Enak toh? Enak gak di neraka Pak Sis? Enak sekali. Mas Fahmi? Tadi sudah ngerokok di neraka? Ada ikan asin. Sudah ngopi di neraka Pak Fauzi? Oh, enak tuh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu. Wabi ai ala rabbihuma tukadziban. Ya Allah. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah.
Enak nggak enak? Nggak masalah ya. Surga neraka nggak masalah ya. Nah, enak ya. Jadi saya terangkan ya, kalau kau mau ngaji di sini ya, belajar di kampus Alim Ma'rifat, kamu wajib masuk neraka. Dan masuk neraka pun wajib bayar. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Enak toh? Yang penting aku nggak nipu, gitu. Nggak bikin susah kalian, gitu. Yang tidak kena pasal 378. Loh, regi loh. Enak toh? Bukan jamret itu, ya. Jelas ya? Yang nggak boleh itu yang nipu, mengabarkan berita bohong. Kan saya kan jujur, gitu. Kemudian kesepakatan awal dirubah sepihak. Kan saya kan nggak gitu fair dari depan, tuh nggak? Ya enak ya, jujur itu enak, gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah berbeda kalau ulama-ulama yang cerita nanti rezekimu lancar, kau akan sembuh dari sakitmu, kau akan masuk surga. Nah itu malah ngasih janji palsu, betul nggak? Kalau ternyata nggak ketemu, aku sudah ngaji begini kok, dapatnya nggak enak. Wah itu nipu. Saya bilang di sini nggak ada enaknya, betul nggak? Tapi kenapa kok muka kalian bahagia semua? Brengsek kalian itu. Udah saya bilang masuk neraka kok makin ketawa-ketawa bahagia, betul nggak? Tapi ada nggak yang kepanasan di luar? Di sini bisa makan, bisa merokok, ngopi, enaknya. Di luar ada loh yang nggak bisa makan, nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi, itu nggak? Siapa dia? Oh nggak tahu ya, biar aja lah ya, biar aja ya. Jadi saya dibilang murtad boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Dibilang masuk neraka? Jangan kan dibilang, saya ngomong sendiri di neraka kok, betul nggak? Jadi gitu ya Muhammad Anas ya. Biar jelas ya. Orang-orang yang murtad dari Islam, kemudian dia ingin bertobat dan kembali masuk Islam. Saya nggak pernah keluar dari Islam. Saya cuman masuk Hindu, betul nggak? Saya nggak pernah keluar. Ya. Ya, saya nggak pernah keluar dari Islam, kecuali saya keluar itu murtad, betul nggak? Saya nggak pernah keluar dari Islam. Saya cuma masuk Hindu, betul nggak? Saya cuma masuk Nasrani, boleh nggak? Boleh. Nah, sama seperti Nabi Muhammad tidak pernah menolak Yahudi Nasrani, betul nggak? Nabi Muhammad juga menerima orang Yahudi Nasrani untuk belajar, betul nggak? Loh, nggak masalah. Nabi juga menerima toh. Kalau saya masuk Hindu, nah, kemudian masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Orang Hindu masuk Islam boleh nggak? Boleh. Itu kalau orang hakikat telah paham hakikat. Tapi kalau orang hanya paham syariat, Hindu nggak boleh belajar di sini, nggak? Hindu itu kafir. Jadi kita dengan Hindu saudara apa bukan? Saudara. Dengan Buddha, saudara. Dengan Nasrani, saudara. Rasulullahnya sama nggak? Sama. Wujud zahirnya saja yang beda ya. Nama zahirnya juga beda ya. Rasul itu apa sih? Nurnya Tuhan. Tuhan disebut Allah boleh nggak? Disebut Allah, Sang Yang Widi, disebut Tuhan. Ya. Ini apa? Disebut bel boleh nggak? Disebut lonceng, disebut bel meja, disebut bel resepsionis, disebut bel panggil, disebut bel pentil, disebut bel stainless. Boleh, yang penting ininya sama. Kalau kau gagap dengan Hindu Buddha berarti kau gak kenal ininya tuh gak? Agama disebut Hindu boleh gak? Agama disebut Buddha boleh gak? Agama disebut Nasrani boleh gak? Agama disebut Islam boleh gak? Kalau kau ketemu agama yang ma'rifatullah, betul gak? Tapi kalau kau hanya ketemu teori, ketemu dogma, ketemu pengetahuan, ketemu keyakinan, kepercayaan, tapi tidak ketemu kenyataan konkret yang kau alami, disebut bel, marah. Itu bukan bel.
Itu lonceng. Gendeng wong iki, betul enggak? Sama aja lonceng sama bel, betul enggak? Kalau ini sama, betul enggak ya? Ya. Enggak boleh nyebut Allah itu kayak orang Nasrani. Sama-sama Tuhan disebut Allah sama Allah kok bingung, betul enggak? Berarti kau taunya pengetahuan, betul enggak? Sekali lagi, disebut bel boleh enggak? Lonceng, bel meja, bel resepsionis, bel panggil, bel pendil, bel setlist. Gitu aja bingung, betul enggak? Berarti kau enggak kenal ini, makanya disebut orang itu juga bingung, betul enggak? Paham ya? Nah, semangat Andi Yunus ya. Nanti nyinyir lagi ya. Saya tunggu nyinyirmu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Biar kamu lebih pintar sedikit ya, makanya saya terangkan ya. Saya akan sabar menerangkan kepada orang-orang bodoh-bodoh ya. Tunjukkan bodohmu, maka aku akan respon, saya ajari dengan ilmuku ya. Karena Mr. Tem orang yang brilian, baik hati dan Tidak sombong. ya kan? Orang nyinyir, memfitnah, saya baikin loh ya. Ya. Oke, demikian dulu ya. Andi Yunus, semangat ya. Ya. Tetap dengan kebodohanmu biar kami belajar untuk ngajarimu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tadi intinya saya itu dipermasakan masuk Hindu Buddha. Ini masuk Hindu ya. Saya nggak masuk Hindu ya. Tapi saya juga Hindu, ya Buddha, ya Nasrani, ya ateis dulu ya. Tapi saya keluar dari Islam nggak? Enggak. Nah, karena baru kemudian saya tahu ternyata dari sudut pandang dari dalam mereka semuanya pun agama tauhid semua ya. Kalau kamu nggak pernah lihat dari kacamata dalam mereka dari luar, ya nggak akan sama dengan pandangan mereka, itu enggak? Makanya saya bisa menerangkan Nasrani. Akulah Tuhan, Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Demikian disampaikan oleh Sri Krishna ya. Berbakti kalian kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa. Berbakti kalian kepadaku sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Demikian juga dengan tadi mantra suci itu semacam sholawat itu ya. Deata ombe kan se mahabe raja samegate soha. Loh. Biar kamu tuh nggak nuduh saya terus, saya terangkan kalau saya itu Hindu, saya itu Buddha, biar nggak nuduh lagi ya. Saya terangkan toh. Biar kamu nggak kena pasal nuduh-nuduh. Saya tunjukkan kalau memang saya itu Hindu. Mr. Tem juga Buddha. Mr. Tem juga Nasrani. Mr. Tem juga Islam. Tambah pening kepala, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.